I wanna rock. Metal sudah dikaitkan dengan pemberontakan kaum muda. Sampai dengan pemujaan setan. Tapi apa betul metal penganjur kekerasan dan memicu agresi? Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Setiap manusia itu punya diri yang berbeda-beda. Diri kita sebagai Kak Prodi program studi psikologi di Rutan Bangunan Jaya yang harus membuat laporan-laporan, kita yang sebagai anak band gitu kan, kita yang sebagai ibu rumah tangga. Nah, musik ini bisa menjadi fungsinya berbeda-beda untuk setiap identitas tersebut gitu kan. Bahkan satu individu bisa memaknai satu musik berbeda-beda dalam berbagai episode kehidupan, berbagai identitas, berbagai macam-macam gitu, berbagai konteks. Gita Widya Laksmini pernah jadi anak band. Dia masih menikmati musik metal di sela-sela mengajar dan menyusun laporan sebagai kepala program studi psikologi Universitas Pambangunan Jaya. Dia juga menulis buku Heavy Metal Parents, Identitas Kultural Metalhead Indonesia 1980-an. Kalau metal benar memicu agresi, jelas Gita bukan salah seorang yang begitu. Jadi mungkin bahkan kata memicu itu mesti digunakan sedikit lebih hati-hati. Tapi musik memberikan kontribusi sekian gitu kan pada perilaku tertentu gitu kan. Nah, si musik ini supaya bisa berkontribusi, dia harus berinteraksi dengan hal-hal lain, misalnya pengalaman terhadap kekerasan, pengalaman emosional ketika itu gitu. Nah, ketika itu ketemu crowd misalnya, baru dia bisa dare gitu kan. Musik metal atau rock secara umum yang menjadi ibunya telah dikaitkan dengan macam-macam yang negatif. Misalkan The Beatles. Mereka pernah bilang mereka lebih populer dari Yesus sehingga mengundang protes besar-besaran. This is Doug Layton and Tommy Charles. We're reminding you that our fantastic Beatle boycott is still in effect. We have not forgotten what the Beatles said. Stairways to Heaven milik Led Zeppelin konon juga mengandung pesan-pesan pemujaan setan. Di Jakarta, konser-konser rock atau metal juga pernah diasosiasikan dengan kekerasan. Salah satu peristiwa yang terkenal ya di konser Metallica di Jakarta tahun 1993. Dengan sesuatu yang lebih upbeat gitu ya, kita terpengaruh gitu ya. Kayak makanya kalau nge-gym gitu kan, pasti pengelola gymnya pakainya lagu-lagu yang upbeat. Tapi koneksi itu tidak terlalu mudah, bukan kausal. Misalnya ada orang tenang-tenang gitu, kita hajar musik metal, terus dia toto jadi mukulin orang sebelahnya, enggak gitu kan. Perilaku agresi itu macam-macam penyebabnya. Misalnya seberapa dia toleran terhadap kekerasan, seberapa dia punya pengalaman sebelumnya terhadap kekerasan. Tapi kalau memang kita lagi pas nonton konser metal, udah hawa panas, kita sendiri memang katakanlah emang rada agresif gitu kan, terus semua orang juga lagi panas, musik itu jadi kayaknya nambahin energi untuk kita berbuat agresif. Makanya kemudian kita bisa lihat tuh kayak konser Metallica segala macam. Tetapi dia mungkin kalau bisa dijelaskan pengaruhnya, kontribusinya juga mungkin gak gede-gede, mungkin lebih gede misalnya pengaruhnya mengarah crowd gitu kan. Kalau crowd bilang pukul, makanya kalau kita lihat kan orang nyolong bisa dibakar gitu karena itu crowd. Alih-alih menghasilkan energi buruk, metal malah punya dampak baik. Journal of Psychology of Popular Media dalam satu tulisan menyebut metal membantu orang dalam menghadapi kematian. Peneliti Paula Rowe dan Bernard Geran dari University of South Australia menyebut musik metal membantu remaja dan orang dewasa menghadapi ketegangan dalam keluarga, bullying, dan kesepian. Aku tuh kalau di kantor mendengar heavy metal justru pada saat di mana aku masih ngejar laporan gitu kan, mengisi tabel berlembar-lembar yang tak berkesudahan gitu ya. Dan pada saat itu aku kalau dilihat dari luar sih tampilannya anteng, duduk di depan desktop gitu ya dengan headphone. Seandainya orang bisa tahu apa yang udah akan di headphone itu gitu, antara kerjaan itu nggak sinkron. Tapi memang itu menjadi katarsis gitu. Musik ini memberikan alternatif kenyataan gitu kan. Ada sumber tenaga, ada pelampiasan emosi gitu yang sebenarnya
nanti tujuannya sangat produktif. Kalau di mental tuh membantu merasa bahwa di dunia ini ternyata ada orang yang masalahnya lebih besar dari saya gitu kan. Makanya kalau dengerin mental kan kadang-kadang kita suka main air gitar gitu kan, suka seolah-olah manggil gitu, padahal kita nggak megang gitar atau drum gitu kan. Jadi kita kayak role play gitu kan, berkhayal gitu kan, fantasi yang menurut gue sehat gitu, karena tiba-tiba kita kayak idola kita sekeren itu gitu kan, merasa kuat, merasa berdaya, itu menyenangkan gitu. Jadi itu tetap ada pengaruhnya terhadap in general mungkin kesejahteraan mental atau well-being gitu kali ya. Jadi, mari kita angkat jemari ke udara, ikuti irama, karena metal sesungguhnya tak bikin bahaya. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.